The Linguistic Miracle, Episode 46. Similarities between Adam and Jesus. Persamaan antara Adam dan Isa. Dalam surah Ali Imran ayat 59 menyatakan bahwa Adam dan Isa di sisi Allah sama. Suatu pernyataan yang bila kita tadabburi atau renungkan, maka akan nampak pesona kalimat tersebut dengan fakta-fakta yang terpampang nyata. Ayat berikutnya merupakan pernyataan tegas akan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang di kalangan pengikut Rasul Muhammad SAW dijadikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan siap menghadapi risiko, bahkan risiko maut pun. Dan ayat selanjutnya adalah pernyataan sangat keras yang dianjurkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ajakan bersumpah dengan seluruh keluarga dan siap menerima balah bagi yang berdusta. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Persamaan pertama antara Adam dan Isa adalah keduanya diciptakan dari tanah. Keduanya adalah manusia, hamba Allah, bukan Tuhan. Mereka makan dan minum. Keduanya tidak mempunyai bapak, menjadi manusia utuh karena kehendak Allah. Keberadaan keduanya diketahui dari kisah nyata dalam Al-Quran. Bila nama mereka dalam aksara Al-Quran diperhatikan, maka nama mereka sama-sama berjumlah 4. Adam terdiri atas alif hamzah tambah alif tambah dal tambah mim, total 4. Isa ain tambah ya tambah sin tambah ya, total 4. Kedua nama ini masing-masing memiliki satu huruf tanda penyebutan panjang, yaitu alif untuk nama Adam dan ya untuk nama Isa. Adam, Isa. Dan yang lebih menakjubkan lagi, keduanya disebut 25 kali dalam Al-Quran. Adakah manusia yang mampu membuat ungkapan-ungkapan yang begitu konsisten dan berimbang yang semakin dapat dibuktikan dengan keberadaan komputer? Jawabannya, tidak ada. Perimbangan dan kecocokan yang demikian banyak dalam Al-Quran, seperti jumlah kata yang menjadi lawannya disebut berimbang. Ini adalah bukti-bukti bahwa kalimat-kalimat dalam Al-Quran adalah mukjizat yang masih kita bisa saksikan dan buktikan sampai hari ini. Al-Quran dijuluki The Living Miracle, yang bermakna mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih bisa kita saksikan. Kebenarnya semakin banyak dibuktikan sejalan dengan temuan-temuan ilmiah masa kini.
Ayat berikutnya mengingatkan kita bahwa kebenaran mutlak itu berasal dari Allah dan hendaknya kita tidak termasuk golongan orang yang ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebenaran mutlak itu berasal dari Allah dan hendaknya kita tidak termasuk golongan orang yang ragu. Inilah ayat pendorong ke medan jihad seorang muslim tanpa keraguan. Jika ia berhasil, ia bersyukur. Jika ia gagal, nilai pahala tetap tersedia. Jika ia gugur, maka ia syahid, tempat yang mulia di sisi Allah. Ayat selanjutnya yang ketiga adalah pernyataan yang sangat keras. Ajakan sumpah dengan melibatkan istri dan anak-anak untuk membuktikan mana yang hak dan mana yang batil dengan risiko dilaknat. Dalam kenyataannya, ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ajakan sumpah ini di Madinah, khususnya kepada ahli kitab yang menolak ajaran yang di bawahnya, mereka tidak bersedia. Bagaimanapun, Nabi Muhammad tidak memaksakan ajarannya terhadap mereka. Orang-orang ahli kitab masih tetap diizinkan tinggal di Madinah bersama dengan orang-orang muslim. Mereka menjalani kehidupan sosial berdasarkan kesepakatan yang terkenal dengan Piagam Madinah. Ketidaksediaan mereka bersumpah itu adalah bukti bahwa mereka sebenarnya ragu dengan sikapnya. Sementara Rasulullah Muhammad SAW saat itu sudah siap. Ini pun bukti betapa yakinnya Muhammad dengan kebenaran yang di bawahnya. Hendaknya pengikutnya pun demikian. Sampai dewasa ini, sumpah mubahalah sering dijadikan argumen terakhir bagi beberapa orang Islam, baik antara sesama orang beriman maupun kepada orang kafir. Namun, sering hanya sebagai ancaman. Seseorang yang memiliki iman walaupun sedikit dalam hatinya, jika merasa tidak jujur, tidak akan berani bersumpah mubahalah, karena demikian sakral sumpah ini dan begitu besar risikonya. Namun, orang yang sama sekali tidak beriman, meskipun berbohong, ia akan berani bersumpah mubahalah karena tidak percaya akan risiko. Sikap zalim atau bodoh ini sudah merupakan bagian dari kutukan dan mencapai puncaknya di hari akhir. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian.